A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu, dan insya Allah tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan zikir setelah sholat. Apakah dibaca atau dilakukan secara perlahan, ya, dengan suara yang perlahan, atau dikeraskan? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan uraikan dulu bahwa zikir setelah sholat ini merupakan salah satu keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Seperti mana yang disimpulkan oleh para ulama, di antara dasarnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 103, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Dan apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Wa 'ala junubikum, dan di saat berbaring. Fa'idza itma'nantum faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu sebagaimana biasa. Maka sesungguhnya solat adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini merupakan dasar yang pertama tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus setelah kita menyelesaikan ibadah solat fardu. Selanjutnya, dasar yang berikutnya adalah Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10, di mana Allah berfirman, Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Maka carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ini di antara ayat yang menjadi dasar oleh para ulama sebagai keutamaan kita berzikir setelah sholat. Dan secara umum ya, kita berzikir di sepanjang waktu kita. Selanjutnya, kalau kita lihat keutamaan ibadah zikir setelah sholat itu juga diriwayatkan dalam banyak hadis. Ya, di antaranya adalah hadis dari Imam Malik, di mana beliau mengatakan, Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamida thalathan wa thalathina wa kabbara thalathan wa thalathina wa khatama al-mi'ah bila ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu walau kanat mithlu zabadil bahri, walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertasbih ya setelah sholat sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid ya alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir juga sebanyak 33 kali, lalu dia menyempurnakan ke yang 100 karena total dari tasbih, tahmid, dan takbir itu 99, maka yang ke-100 disempurnakan dengan kalimah thayyibah bila ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apabila seseorang melakukan ini, maka diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini diantara keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, apakah zikir setelah sholat itu kita baca atau kita lafalkan secara perlahan, ya cukup kita yang mendengarkan saja, atau dengan suara keras seperti mungkin
yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir dengan suara perlahan atau dikeraskan ini merupakan masalah khilafiyah, ya, masalah furu, di mana ulama berbeda pendapat antara yang memperbolehkan dan yang melarang. Karena dia adalah masalah khilafiyah, maka tentu kita mentoleransi perbedaan yang ada. Seperti mana yang diuraikan oleh Imam As-Suyuti, kata beliau, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Kita tidak boleh mengingkari perkara-perkara di mana ulama berbeda pendapat. Karena umumnya perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama itu pada masalah-masalah furu yang setiap mereka yang memberikan pendapat ada sandaran baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yungkaru al-muttafaq alaih. Yang justru wajib kita ingkari adalah apabila telah ada kesepakatan pada perkara-perkara tertentu, maka apabila ada yang menyatakan pendapat yang berbeda, maka ini tentu kita ingkari. Nah, karena masalah zikir ini adalah masalah khilafiyah, ya, antara yang memperbolehkan dibaca dengan keras atau harus dibaca dengan perlahan adalah masalah khilafiyah, maka tentu kita mentoleransi perbedaan yang ada. Ulama menegaskan setidaknya ada 3 pendapat di kalangan kaum muslimin, ya, terkait dengan hukum membaca atau melafalkan zikir dengan suara yang dikeraskan. Yang pertama, pendapat yang mengharamkan. Yang kedua, pendapat yang memakruhkan. Dan yang ketiga, pendapat yang memperbolehkan. Ini di antara pendapat yang ada di kalangan para ulama. Kita akan coba menguraikan di antara dasar, ya, atau dalil pendapat ulama yang mengharamkan zikir secara keras, ya. Nah, pertama di antara dalil yang dipakai adalah Quran surah Al-A'raf ayat 205 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan tidak dengan mengeraskan suara, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, ini di antara ayat yang disimpulkan oleh para ulama bahwa mengeraskan bacaan zikir setelah sholat ini merupakan sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang dimakruhkan, yang dibenci dalam agama kita. Kemudian juga dari hadis Rasulullah SAW, di mana dikatakan bahwa beliau bersabda, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, lirihkan suara kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba, ya. Maka janganlah kalian, ya, itu mengeraskan suara ketika berdoa, karena kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli, ya, dan sesuatu yang gaib, ya, tetapi Allah itu, ya, maha mendengar dan Allah itu ada. Wa innama tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, ya. Kata Rasulullah, sungguh kalian berdoa kepada orang yang kepada zat yang maha dekat, bahkan dia lebih dekat daripada leher tunggangan kalian, gitu. Nah, hadis ini juga dijadikan oleh para ulama bahwa berdoa, berzikir, ya, itu dengan suara yang dikeraskan adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dimakruhkan, ya, di dalam agama kita. Kemudian juga ada dalil yang dijadikan sandaran, ya, pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna, ya. Dan jika kami sampai di suatu lembah, kami pun bertahlil dan bertakbir, ya, dengan mengeraskan suara. Irtafa'at aswatuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun bersabda, ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba
innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu ta'ala jadduh. Ya, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, lirihkan suara kalian. Ya, kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan gaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah maha mendengar dan maha dekat, maha berkah nama dan maha tinggi kemuliaannya. Inilah kemudian di antara dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat yang memakruhkan atau mengharamkan ya zikir secara jahar atau zikir dengan suara yang dikeraskan. Kemudian hadis-hadis tadi ya itu juga kemudian dikomentari oleh banyak para ulama, di antaranya seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengutip perkataan Imam At-Tabari rahimahullah, di mana beliau berkata, fihi karahiyah raf'i sauti bid-du'a wa dzikr wa bihi qala 'amatus salaf minas sahabah wat tabi'in wa intaha. Ya, jadi kata Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari hadis tadi bahwa di dalam hadis ini menunjukkan ya sesuatu yang dimakruhkan di dalam mengeraskan suara baik dalam berdoa ataupun dalam berzikir, dan demikian adalah pendapat para salaf, para sahabat dan tabi'in. Nah, ini di antara penjelasan ataupun di antara sandaran pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan berzikir atau berdoa dengan suara yang dikeraskan. Selanjutnya, adapun pendapat yang memperbolehkan ya berzikir dengan suara yang dikeraskan, ya diantaranya adalah dari hadis At-Tabarani, ya, di mana Nabi bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala." Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, illa nadahum munadin minas sama, melainkan malaikat akan berseru kepada mereka, angkumu maghfuran lakum, ya, maka berdirilah kalian dalam keadaan yang telah terampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini diantara dasar mengapa kemudian para ulama sebagian mengatakan bolehnya berzikir dengan suara yang dikeraskan. Kemudian yang kedua juga berdasarkan hadis kursi, ya, di mana Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala ana 'inda zanni 'abdi, ya. Aku kuasa berbuat seperti mana persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu inda dzakaroni, ya. Dan aku senantiasa menjaganya, ya, dan memberi taufik pertolongan kepadanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebut namaku, ya, maka aku akan juga menyebut namanya. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu, ya. Dan apabila dia menyebut namaku, ya, dalam suatu perkumpulan, ya, secara berjamaah, maka aku juga akan menyebut namanya di kalangan para malaikat, gitu. Jadi ada kalimat fi mala'in, ya, wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu, ya. Maka pendapat yang kedua menyimpulkan bahwa ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa bolehnya kita berzikir dengan suara yang dikeraskan, ya, di antara kaum muslimin yang lain. Kemudian juga berdasarkan hadis-hadis tadi, ya, dan juga beberapa hadis, ya, yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, dan sebagian para sahabat, ya, bahwa mengeraskan bacaan zikir itu merupakan sesuatu yang biasa pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti mana yang kita kutip, ya, dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mengeraskan suara pada zikir setelah sholat wajib telah ada sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui salat telah selesai apabila mendengar zikir-zikir yang dibacakan oleh para sahabat. Ini diantara dalil yang menjadi dasar tentang kebolehan mengeraskan suara ketika berzikir.
Kemudian juga beberapa riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya juga sama mengutip perkataan Abdullah bin Abbas ya bahwa memang di antara kebiasaan yang ada pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir dengan suara yang dikeraskan gitu ya. Kemudian juga ada penjelasan dari Imam At-Tabari di mana beliau berkata mengomentari hadis-hadis tadi fihi al-ibanah an sihhati makana yaf'aluhu al-umara min at-takbir ya uqbas salah. Ya, hadis ini merupakan isyarat benarnya ya perbuatan para imam yang bertakbir, artinya dengan menjaharkan bacaan zikir setelah sholat gitu ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca atau kemudian menelaah penjelasan para ulama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa membaca zikir atau melakukan zikir setelah sholat fardu, baik dengan suara yang dikeraskan atau dengan suara perlahan, merupakan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada pula kemudian yang mengatakan bahwa ketika zikir itu dikeraskan dengan syarat ya dalam rangka mengajar atau sedang mendidik masyarakat agar bisa mengetahui zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila mereka telah paham, apabila mereka telah mengetahui, maka zikir-zikir itu dibaca dengan suara yang perlahan. Ini diantara pendapat yang ada di kalangan para ulama. Ala kulli hal, kita mentoleransi perbedaan yang ada, sehingga apabila kita berzikir dengan suara yang dikeraskan atau berzikir dengan suara yang diperlahankan, maka tentu kita tetap menghargai perbedaan yang ada di kalangan masyarakat. Ya, semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.